Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5, yaitu Ahmad Sidki Mustafa, Kaneka Raya, dan Erzaki Nur Fauzi, akan menjelaskan teori graf, konsep dasar, terminologi, dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Mengapa kita perlu belajar graf? Dunia nyata dipenuhi oleh objek-objek yang saling berhubungan. Graf adalah alat matematika untuk memodelkan hubungan tersebut. Digunakan luas di bidang transportasi, jejaring sosial, dan ilmu komputer, menjadi fondasi untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Penjelasan singkat, graf menyederhanakan masalah dunia nyata yang kompleks menjadi model simpul dan sisi, sehingga hubungan antar objek dapat dianalisis secara matematis dan sistematis. Contoh, rute penerbangan antar kota dapat dipandang sebagai graf. Setiap kota menjadi simpul dan setiap rute penerbangan menjadi sisi yang menghubungkan. Graf dinotasikan sebagai G, V, E. V himpunan simpul vertex, tidak boleh kosong, dan E himpunan sisi Edg yang menghubungkan pasangan simpul. Satu sisi menghubungkan tepat dua simpul atau satu simpul dengan dirinya sendiri. Secara formal, graf adalah pasangan dua himpunan simpul dan himpunan sisi, yang bersama-sama menggambarkan hubungan antar objek diskrit. Contoh, D, VE dengan V sama dengan ABCD dan E, AB, BC, CD, dan DA membentuk graf berbentuk siklus segi 4. Teori graf lahir dari masalah jembatan Königsberg pada tahun 1736. Kota Königsberg terbagi 4 daratan yang dihubungkan oleh 7 jembatan. Pertanyaannya, bisakah melewati semua jembatan tepat sekali lalu kembali ke awal? Leonhard Euler membuktikan hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Euler dianggap sebagai peletak dasar teori graf modern. Contoh, Euler memodelkan setiap daratan sebagai simpul dan setiap jembatan sebagai sisi. Karena semua simpul berderajat ganjil, rute yang diinginkan terbukti mustahil. Simpul sisi dan variasinya. Simpul vertex, objek yang digambarkan sebagai titik. Sisi Edg hubungan antara dua simpul, digambarkan sebagai garis. Sisi ganda, multiple Edg, dua sisi atau lebih menghubungkan pasangan simpul yang sama. Kemudian gelang atau loop, sisi yang menghubungkan sebuah simpul dengan dirinya sendiri. Dan terakhir, graf sederhana, graf yang tidak memiliki loop maupun sisi ganda. Contoh, pada graf 1, 2, 3, sisi 1, 2 yang muncul dua kali disebut sisi ganda, sedangkan sisi 3, 3 disebut loop. Kemudian ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana tidak mengandung loop maupun sisi ganda. Graf tak sederhana mengandung loop atau sisi ganda. Klasifikasi ini menjadi dasar sebelum mempelajari jenis graf yang lain. Ada tidaknya loop dan sisi ganda menentukan apakah suatu graf tergolong sederhana atau tidak. Sebagian besar teori dasar agar berfokus pada graf sederhana. Contoh, pada graf pertemanan pada umumnya adalah graf sederhana. Graf jaringan listrik dengan beberapa jalur kabel paralel ke titik yang sama tergolong graf tak sederhana. Kemudian ada graf berarah dan graf tak berarah. Graf tak berarah, sisi tidak memiliki arah. Sisi A, B sama dengan BA. Graf berarah, setiap sisi memiliki arah, disebut busur arch. Busur UV berbeda dengan busur VU pada graf berarah. Contoh, relasi follow di media sosial X adalah graf berarah. Karena A memfollow B, tidak berarti B memfollow A. Sebaliknya, pertemanan di Facebook bersifat dua arah, sehingga digambarkan sebagai graf tak berarah. Pemilihan jenis graf bergantung pada sifat relasi yang dimodelkan, simetris, tak berarah, atau tidak simetris, yaitu berarah. Ada istilah dasar graf. Bagian yang ke-1, bertetangga. Dua simpul dikatakan bertetangga jika terhubung langsung oleh satu sisi. Bersisian. Suatu sisi dikatakan bersisian dengan simpul-simpul ujungnya. Kemudian simpul terpencil. Simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Contohnya pada graf dengan simpul 1, 2, 3, 4 dan sisi 1, 2, 2, 3. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2. Bersisian dengan simpul 1 dan 2.
Sedangkan simbol 4 adalah simpul terpencil. Selanjutnya adalah terminologi graf. Istilah dasar graf bagian 2. Graf kosong atau null graf, graf yang himpunan sisinya berupa himpunan kosong. Selanjutnya ada unfagraf, upagraf, atau subgraf, bagian dari graf G yang simpul dan sisinya termuat dalam G. Ada upagraf rentang atau spanning subgraf, upagraf yang tetap memuat seluruh simpul G. Ini adalah contohnya graf G dan upagraf rentang. Contoh dari sebuah graf G dengan 5 simpul, mengambil sebagian sisinya menghasilkan upagraf. Jika seluruh simpul G tetap dipertahankan, upagraf tersebut disebut upagraf rentang. Penjelasan singkatnya yaitu konsep upagraf menjadi dasar penting untuk topik lanjutan, seperti pohon rentang, spanning tree pada algoritma graf. Lalu selanjutnya ada derajat simpul. Menghitung derajat sebuah simpul. Derajat simpul D dalam kurung V jumlah sisi yang bersisian dengan simpul V. Sisi loop dihitung 2 kali terhadap derajat simpulnya. Simpul terpencil memiliki derajat 0. Simpul berderajat 1 disebut simpul anting-anting atau pendan vertex. Ini adalah visualisasinya, yaitu pada graf segitiga dengan sisi 1, 2, 1, 3, 2, 3, setiap simpul memiliki tepat 2 sisi yang bersisian, sehingga D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan 2. Selanjutnya ada graf berarah dan lemma jabat tangan. Pada graf berarah, derajat masuk din dalam kurung V dan derajat keluar daud dalam kurung V. Berlaku hubungan D dalam kurung V sama dengan din dalam kurung V tambah daud dalam kurung V. Lemma jabat tangan, total derajat semua simpul sama dengan 2 kali jumlah sisi. Akibatnya, banyaknya simpul berderajat ganjil pada suatu graf selalu genap. Contoh, graf dengan 4 sisi memiliki total derajat 2 kali 4 sama dengan 8. Barisan derajat 3, 3, 1, 1 berjumlah 8 mungkin membentuk graf, sedangkan barisan yang berjumlah ganjil pasti tidak mungkin. Lalu lanjut ada lintasan dalam graf. Lintasan, barisan berselang-seling, simpul dan sisi dari simpul awal ke simpul akhir. Panjang lintasan sama dengan banyaknya sisi yang dilalui. Lintasan sederhana tidak ada sisi yang dilalui lebih dari 1 kali. Lintasan elementer tidak ada simpul yang dilalui lebih dari 1 kali. Contoh, pada graf ABCD, lintasan A, B, C, dan D memiliki panjang 3 karena melalui 3 buah sisi. Selanjutnya, siklus atau sirkuit dalam graf. Yang pertama, siklus atau sirkuit, lintasan yang simpul awal dan simpul akhirnya sama. Kedua, panjang siklus sama dengan jumlah sisi yang membentuk siklus tersebut. Ketiga, pada graf sederhana, siklus minimal memiliki panjang 3. Graf tanpa siklus sama sekali disebut asiklik. Ini contohnya pada graf segitiga dengan simpul A, B, dan C, lintasan A, B, C, A merupakan siklus dengan panjang 3. Selanjutnya ada graf terhubung dan tak terhubung. Pertama, 2 simpul dikatakan terhubung jika terdapat lintasan yang menghubungkan keduanya. Kedua, graf terhubung atau connected, setiap pasang simpul memiliki lintasan penghubung. Terus ada graf tak terhubung atau disconnected. Terdapat simpul yang tidak dapat dijangkau dari simpul lain. Terus graf tak terhubung terdiri atas beberapa komponen terhubung. Contoh, jaringan komputer dengan 1 server yang terputus dari jaringan utama membentuk graf tak
terhubung dengan dua komponen. Ini adalah contoh graf terhubung dan ini graf tak terhubung. Selanjutnya ada graf khusus, graf lengkap, dan graf lingkaran. Graf lengkap atau KN, setiap simpul terhubung ke semua simpul lainnya. Jumlah sisi pada graf lengkap N dikali N min 1 dibagi 2. Graf lingkaran atau CN, setiap simpul berderajat 2 dan membentuk siklus tertutup. Contoh, graf lengkap keempat memiliki 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 6 sisi. Graf lingkaran C5 membentuk pentagon tertutup dengan 5 simpul dan 5 sisi. Penjelasan singkatnya, graf khusus memiliki struktur teratur yang sering dijadikan acuan dalam analisis maupun perancangan algoritma graf. Nah, di sini saya akan membacakan graf khusus yang kedua, yaitu graf teratur dan graf bipartite. Graf teratur yaitu regular graf. Semua simpul memiliki derajat yang sama, dinotasikan sebagai R. Nah, jumlah sisi pada graf teratur itu NR per 2. Sementara graf bipartite atau simpul dibagi menjadi dua himpunan, V1 dan V2. Setiap sisi pada graf bipartite hanya menghubungkan simpul dengan V1 dengan simpul V2. Nah, contoh kasus nyatanya yaitu penugasan 3 karyawan ke 3 proyek dapat dimodelkan sebagai graf bipartite dengan V1 sebagai himpunan karyawan dan V2 sebagai himpunan proyek. Nah, selanjutnya ini ada representasi graf. Nah, ini bagian pertamanya yaitu matriks ketetanggaan atau adjacency matrix, yaitu matriks berukuran N kali N dengan N sama dengan jumlah simpul pada graf. Elemen A, I, J sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga dan 0 jika tidak. Untuk graf berbobot, A, I, J dapat diisi dengan nilai bobot sisi, sementara matriks bersifat simetris pada graf tak berarah. Nah, penjelasan singkatnya itu representasi matriks memudahkan pengelolaan graf secara komputasi, misalnya untuk disimpan dan diproses dalam program. Lalu, representasi graf bagian 2 yaitu matriks bersisian dan senarai ketetanggaan. Nah, matriks bersisian atau incidence matrix yaitu baris mewakili simpul, kolom mewakili sisi. Nah, elemen bernilai 1 jika simpul tersebut bersisian dengan sisi terkait, yaitu senarai ketetanggaan atau adjacency list. Setiap simpul menyimpan daftar simpul tetangganya. Senarai ketetanggaan lebih hemat memori untuk graf jarang, atau sparse graf. Nah, contoh, untuk graf dengan ribuan simpul namun sedikit sisi, senarai ketetanggaan jauh lebih hemat memori dibanding matriks ketetanggaan. Nah, ada ini graf berbobot. Nah, graf berbobot atau weighted graph yaitu graf berbobot setiap sisinya memiliki nilai atau bobot tertentu. Bobot dapat menyatakan jarak, biaya, waktu tempuh, atau kapasitas. Nah, total bobot suatu lintasan sama dengan jumlah bobot seluruh sisi yang dilalui. Banyak digunakan dalam pencarian lintasan terpendek atau termurah. Contoh, graf rute antar kota dengan bobot berupa jarak dalam kilometer digunakan untuk menentukan rute tercepat menuju tujuan. Nah, penerapan graf dalam kehidupan nyata itu navigasi dan transportasi, misalnya pencarian rute pada aplikasi peta, jaring sosial seperti relasi pertemanan dan pengikut atau follower, jaringan komputer dan internet, itu termasuk topologi dan perutan routing. Lalu ada sistem rekomendasi produk, musik, atau film, serta biologi dan kimia, misalnya struktur molekul dan rantai makanan. Contohnya, aplikasi ojek daring atau menghitung rute tercepat pengemudi menuju penumpang menggunakan representasi graf berbobot. Nah, ini ada studi kasusnya, yaitu menentukan rute distribusi tercepat. Nah, kasusnya itu menentukan rute pengiriman barang tercepat antar 5 gudang. Setiap gudang dimodelkan dan sebagai simpul jalur distribusi sebagai sisi berbobot waktu tempuh dalam jam.
Pertanyaannya itu, rute mana dari gudang A ke gudang E yang meminimalkan total waktu tempuh? Konsep yang digunakan, graf berbobot, lintasan, dan derajat simpul. Nah, ini seperti contoh kasusnya itu ada di graf sebelah kanannya. Nah, contoh penyelesaiannya itu adalah rute ABDE berbobot 4 plus 3 plus 2 itu sama dengan 9 jam. Sedangkan rute ACE berbobot 5 plus 3 ya sama dengan 8 jam. Jadi rute kedua lebih efisien meskipun jumlah simpul yang dilalui lebih sedikit. Nah, ini kesimpulan untuk merangkum teori graf. Yang pertama, graf adalah model matematis untuk mempresentasikan hubungan antar objek diskrit. Yang kedua itu konsep dasar meliputi simpul, sisi, derajat, lintasan, siklus, dan keterhubungan. Yang ketiga, graf khusus seperti graf lengkap, lingkaran, dan bipartit memiliki struktur yang teratur. Keempat, representasi graf atau matriks maupun senarai memudahkan pengolahan graf secara komputasi. Yang kelima, penerapan graf sangat luas, mulai dari transportasi hingga jejaring sosial. Baik, sekian dari kami tentang teori graf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.